Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua sebangsa, setanah air, dan juga semanusia, perlu diketahui saya ini berada di Pondok Pesantren Al-Mansur yang diasuh oleh Romo Kiai Ahmad Soleh. Dan tempat ini sudah biasa saya jadikan titik tumpu ketika saya di daerah Mantingan, dan di sini ada tari sufi Ngisor Jati. Memang ya, wilayahnya ini dihubung oleh hutan jati, dan di sini perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Suasana seperti itu saya nikmati sudah lama karena hubungan kami dengan Pak Yai Mansur, Pak Yai Soleh yang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Mansur, dan salah satunya melalui Kamal ini, putra yang nomor 2. Dia juga penari sufi dan jam terbangnya tinggi, dan ini adiknya nomor 3, namanya siapa dek? Sufi namanya, Masya Allah. Ini juga bisa tari sufi, masih kecil ya, kelas 1 SD atau MI ya. Jadi melalui tempat-tempat seperti ini anak-anak banyak yang kumpul di sini, terutama wilayah Sragen dan Mantingan. Bahkan tari sufi Sragen itu bersumber dari sini, dari tari sufi Ngisor Jati. Dan saya saksikan uploadan baik itu ranah-ranah Facebook atau live streaming lewat Facebook ngaji dari Gus Kamal ini. Nanti biar diterangkan kegiatan di sini menyangkut kemasyarakatan, karena santri itu kan Kamal tidak hanya mukim. Jadi santri itu ada yang namanya santri kalong, walau bukan mukim di pesantren tetapi ngajinya secara koneksitas ke pesantren dan pulang ke rumah. Bahkan dulu itu pesantren seperti itu, hanya akhir-akhir ini pesantren terlalu dikandang begitu sehingga seperti tidak tahu dunia luar. Sehingga tidak aneh kalau ada santri yang keluar dari pesantren itu gagap karena berhadapan dengan orang-orang luar yang berbeda karakter, berbeda aturan di wilayah masing-masing. Untuk itu bagi orang-orang mahasiswa Kamal itu kan ono KKN itu kan sebenarnya sebuah pintu yang tadinya suntuk soal kerangka teori di kampus berhadapan dengan masyarakat luas. Itu ada KKN. Nah, nak sa KKN kok saiki lewat online gitu ya. Berarti masyarakatnya medsos di dunia maya ya. Tapi ya nyatanya KKN online ada ya. Ya Kamal, tolong ceritakan selayang pandang sekilas info tentang riwayat Al-Mansur ini, dan nanti saya lanjut lagi. Oke, terima kasih waktunya Mbak Abah. Jadi riwayat dari pertama berdirinya Pondok Pesantren Rawdatul Muta'alimin Al-Mansur ini yang kita tahu sebagai Al-Mansur, dulu sebenarnya nggak ada niatan dari Abah saya tuh untuk mendirikan sebuah pondok, sebenarnya nggak ada. Ya. Tapi cuman karena dorongan dari masyarakat, dorongan dari pemerintah desa, dari saudara, dari siapapun itu mendorong untuk adanya mengadakan atau mendirikan pondok pesantren guna menampung anak dari teman-teman Abah saya yang ingin ngaji di sini, ingin belajar di sini supaya bisa ya formal lah, dikatakan orang-orang itu di sini ada lembaga dan di sini ada apa yang diajarkan dan terikat dalam
struktural. termasuk masyarakat luas, Ya, termasuk masyarakat kampung, luas. desa. Alhamdulillah. Terus jenis-jenis yang diajarkan kegiatan di sini. Nah, tari supi jelas. Ya jelas. Raketang hari ini jelas. Jadi kalau program pondok itu yang kita utamakan paling kita depankan itu masalah Qur'annya, masalah Al-Qur'an. Iya. Kemudian untuk imbuhan-imbuhan ada ngaji kitab dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah dari teman-teman tari sufi sendiri, ya bukannya saya kok merasa pintar atau tidak, karena saya ikut dawuh balighu anni walau ayah itu. Saya menyampaikan kalau hanya tari sufi saja kasarannya nggih ngamuk dahar sego mboten enten lampu. Jadi kita harus saya punya gagasan harus diisi dengan ilmu-ilmu, harus diisi dengan pemahaman-pemahaman supaya bukan hanya ke tari sufi saja tapi mendalami ilmu-ilmu atau yang kita butuhkan. Bahkan gini, Kamal, tari sufi sebagai basic spirit. Ya. Lah spirit itu yang disebut mahabbah itu kemudian diruangkan dalam apa yang kau sebut tadi. Banyak hal menyangkut keilmuan, menyangkut kemasyarakatan, menyangkut ya menempa diri, dan juga ujungnya ada usaha-usaha yang harus dilakukan oleh pesantren ini. Dan saya mendoakan abahmu sehat, Amin. keluarga, dan pesantren ini akan menjadi oase anak corok ini sendang. Mulai anak coro tembang bang wetan bi, cicit cuit, cicit cuit terus Nimbo angin sumur. nimbo aning sumur, Terus terus kebiar-kebiar. adus gebiar gebyur Segini kepala. segere kepati-pati. Artinya bahwa kehadiran pesantren Rodatul Muta'alimin Al-Mansyur ini bagian dari sendang atau sumur yang dimana kita menimba kesadaran-kesadaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk anak-anak dari sahabat abahmu itu. Jadi ini saya liput juga bagian dari informasi bahwa di mana-mana pesantren di Indonesia itu ya begitu banyak ya, dan itu membutuhkan ketahanan, membutuhkan keistiqomahan, juga membutuhkan macam-macam yang untuk melayani masyarakat. Jadi saya harap ngajimu yang baik di live streaming kan, atau malah tadi saya menganjurkan di YouTube kan, sehingga bisa terukur, bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di masyarakat medsos. Gitu leh. Jadi gue ojo dolanan game wae ya di tempat tari supi. Dan ini bagian dari doa saya nih Gus Kamal, sekeluarga diliputi dengan kesehatan, keselamatan, kecukupan, dan anak-anak yang menjadikan nasuh di sini melahirkan anak-anak yang memiliki sikap mandiri, bekti, unggah-ungguh, sebagaimana ujungnya tari sufi itu. Unggah-ungguh, tata krama, nak wong kene ngarane njowo. Nggih. Wong nak ranti tata krama iki jenenge ora njowo. Ya seperti itu. Terima kasih, ini sekilas info karena saya sering kesini, bisa saja ada liputan lain yang menyangkut kegiatan di Rodatul Muta'alimin Al-Mansyur. Jadi sejak dulu saya kesini ya sudah begini nih, gedek, antik, ditambahi ornamen-ornamen caping gunung ya, karena seduluran kita sedulur caping gunung. Sebagaimana ini apa ini? Nasi bakar Trimah Mawi Pasrah, ini dengan logo caping. Ini ada makna yang dalam bagi kita bersama, dan ini jaringan dari Gus Kamal juga. Dan semoga pada usia muda kamu harus berhadapan ngomong
banyak orang, harus telaten. Dan ini perpanjangan cinta dari abahmu kepada kehidupan. Jadi ada sekian persen energi dari abahmu dialihkan dirimu, dan itu membutuhkan perhatian. Ya cuman ojo lali rabi ngono to. Insyaallah. Dan doakan jodoh yang baik hati. Amin. Sekian teman-teman dan siaran ini semoga bermanfaat, dan selebihnya tetap kita bacakan syair dulu, nanti jenengan berkidung sholawat burdah. Ini saya bacakan yang jarang saya keluarkan. Alastu aras sa'adata jam'a malin walakin nattaqa lahiyas sa'id. Yang namanya kaya itu bukan karena menumpuk harta benda, namun takwa itulah hakikat kekayaan. Enggak sareng. Wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal awalin mubadalimin maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Syukur dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Terima kasih, yel-yel dulu. NKRI Harga mati nah, Nusantara milik kita. nah, terus Aswaja Akidah kita. Pancasila Jaya. wah, Tari Sufi
Ngisor Jati, berkah luar biasa. Sekian teman-teman, ini kami kira cukup. Sampai ketemu dalam episode yang lain, dan Gus Kamal tetap semangat, sehat untuk menghidupkan pesantren yang sudah berkembang ini. Terima kasih. Semangat, jempol, Allahumma sukeh, dan I love you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.